Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita mau review DLMS yang dari Paslab dengan tipe Paswan. Ini yang Paswan 48 ya. Nanti di Paswan ini nanti ada 48 sama 26. Nah, ini 48 sama 26. 26-nya loh ini habis ya? Oh, 26-nya laku habis. Adanya 48 aja ya Paswannya. 26-nya nanti wingi. Hah? Kemana? Jombang. Oke, ini ya. Nah, di sini nanti teman-teman kita akan mereview. Nah, kita akan mereview nanti bagaimanakah cara menggunakan koneksi Ethernet. Ini fungsinya buat remote ya. Jangan dikira gue internetan. Ini buat remote. Sama di sini kan ada RS232. Ini RS232 sebenarnya sekarang juga sudah mulai ditinggalkan. Jadi mulai semua beralih ke USB sama Ethernet. Jadi teman-teman mesti bertanya-tanya, bedanya apa sih Mas? Ini sama ini. Sebenarnya sama fungsinya buat remote. Jadi ada RS232, ada Ethernet, sama ada di depan ini USB. Nah, ini USB. Kalau USB menggunakan jenis USB seperti yang digunakan di printer. Jadi sebenarnya ini depan, belakang ini sama. Ya, yang membedakan apa? Ini yang membedakan cuma jenis kabel koneksinya. Kalau USB bisa nggak Mas kalau USB ini panjang? Bisa. Tapi kan kalau kabel USB biasanya yang beredar di pasaran ini untuk panjangnya ini berkisaran hanya di 5 sampai dengan 10 meter. 20 meter ada sih, tapi biasanya loss kalau sampai 20 meter. Apalagi kalau sampai 20 meter lebih. Jadi kalau biasanya USB di sini berkisaran antara 5 meter 10 meter. Yang paling umum USB 1,5 meter. Nah, 1,5 meter kalau USB. Nah, kalau teman-teman ngeset dengan jangka pendek, artinya tidak terlalu butuh tempat yang panjang atau DLMS dekat sama laptop, ini kita sarankan menggunakan USB. Karena lebih cepat, kabelnya pun lebih simple. Nah, itu ya. Tapi kalau teman-teman nanti jarak jauh, teman-teman bisa menggunakan jenis Ethernet atau menggunakan jenis UTP. Nah, jadi kalau pakai kabel UTP ini bisa di rentang 75 meter. Kalau pengen jauh lagi teman-teman bisa pakai hub, bisa lebih dari 200 meter. Jadi nanti caranya dari LAN 70 meter dikasih hub, 70 meter dikasih hub lagi, bisa berpuluh-puluh meter. Oke, hub fungsinya buat apa Mas? Buat agar powernya lebih kenceng aja. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti pengen lebih jauh lagi pakai hub agar nanti lebih jauh ketika teman-teman meremote DLMS-nya. Jadi DLMS ini mau diremote sampai berkilo-kilo bisa kalau menggunakan kabel LAN. Dengan catatan nanti kita kasih seperti hub yang fungsinya nanti untuk menambahkan power daripada si kabel itu sendiri. Jadi kalau teman-teman nanti tanpa hub ini mungkin bisa menggunakan 75 meter tidak loss, yang penting kabelnya ya pasti berkualitas. Jangan sampai menggunakan kabel yang tidak berkualitas. Apalagi menggunakan kabel Cat 6, otomatis lebih maksimal lagi. Kabel Cat 6 outdoor ya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen jarak jauh, caranya menggunakan kabel Ethernet atau kabel LAN, nah atau kabel UTP. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti menanyakan perbedaannya, ini menjadi kadang perdebatan, dan juga kemarin ada yang sempat pelanggan kita tanya, Mas, caranya mengkoneksikan kalau menggunakan kabel LAN langsung ke laptop. Karena di YouTube adanya koneksinya hanya dari laptop melalui access point ataupun melalui router, bahasanya seperti itu. Jadi dari access point masuk ke DLMS dan juga masuk ke laptop. Sebenarnya itu hanya sebagai jembatan ya. Jadi kalau kita mau menggunakan LAN itu hanya sebagai jembatan. Jadi fungsinya kalau kita menggunakan access point sekali lagi hanya sebagai jembatan. Jadi access point itu hanya digunakan untuk menetapkan si gateway dari IP internet tersebut. Nah, jadi hanya untuk menentukan kelas IP kita mau menggunakan IP yang mana. Bukan berarti kita harus memakai router ketika menggunakan Paswan DLMS. Tapi bisa kita langsung remote dari sini langsung ke laptop kita. Nah, nanti kita akan kasih tahu caranya bagaimana kalau kita meremote dari DLMS langsung ke laptop tanpa kita menggunakan router. Ingat, router hanya sebagai jembatan. Tidak
sangat tidak dibutuhkan ketika teman-teman meremote seperti DLMS produk dari Passone ini. Nah, kalau semuanya teman-teman mau menggunakan access point atau menggunakan router, ini mungkin contohnya kalau dalam satu live, satu event menggunakan lebih dari satu DLMS. Tapi kalau semuanya menggunakan lebih dari satu pun, kita sarankan menggunakan hub saja. Nanti nyetingnya di IP-nya. Oke, jadi teman-teman tinggal nyeting di IP-nya dan juga di ping daripada aplikasinya. Itu aja. Jadi kita tidak perlu menggunakan router yang fungsinya nanti apalagi dikasih internet, itu tidak sangat dibutuhkan. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Caranya yang pertama kita kasih kabel power dulu. Oke, kita kasih kabel power dulu di sini. Nah, di sini saya kasih kabel power. Oke, ini posisi sudah nyala. Kita tunjukkan, kita balik aja DLMS-nya ya. Lalu yang pertama kita harus lakukan pasti buka kabel LAN. Nah, ini kabel LAN, ini pendek ya. Ini kabel LAN, ini juga kabel LAN. Ini konverter, ini fungsinya buat apa? Karena laptop saya nggak ada LAN-nya. Laptopku nggak ada LAN-nya, jadi harus pakai konverter kayak gini. Kalau teman-teman sudah ada LAN di laptop, nggak perlu pakai konverter. Ini bisa langsung tancap ke laptop tanpa harus konverter. Ini tak konverter karena laptop saya nggak ada LAN-nya. Makanya ini ada Type-C to LAN. Nah ini saya masukkan ke sini. Saya masukkan ke Type-C to LAN. Nah ini langsung saya masukkan ke LAN yang ada di Passone DLMS. Oke, saya masukkan, klik, oke, nyala. Nah, oke ya, ini sudah nyala, tapi ini belum bisa digunakan kalau belum kita setting dulu. Kita nyetingnya di mana dulu? Yang pertama, ke bagian sini, utilitas, lalu kita klik lagi ke access point 192.168.1.101. Yang perlu diperhatikan, ini fungsinya buat apa Thomas? Ini buat menentukan IP si DLMS. Jadi DLMS ini bisa diubah IP-nya sesuka hati. Semisal kita mau ubah ke 192.1.8.1.102. Satu ini kelasnya, kalau belakang IP-nya. Ini tak ubah 102 ya. Nah, tak ubah 102. Ingat, ini bisa diubah ya. Mau dibuat 100 berapa bisa sampai dengan di 254. Maksimum di 254. Oke, jadi kalau yang satu ini menentukan kelasnya, semisal kelasnya mau kita buat beda, ini juga bisa, tapi ini kita tidak sarankan kecuali teman-teman sudah paham tentang jaringan network internet. Ini kelasnya tetap tak buat satu, cuman IP belakangnya tak buat 2. 102 berarti ini IP dari DLMS Passone-nya. Ingat, 102 ini DLMS Passone-nya. Oke, lalu kita save. Oke, sudah ya. Ini berarti Passone 102. Oke, sekarang kita langsung ke laptop. Nah, yang di laptop nyetingnya gimana Mas? Yang di laptop kita harus membuka kontrol panel dulu. Ini karena Windows 11, teman-teman wajib mencari kontrol panel. Jadi jangan langsung dibuka aplikasinya. Nek langsung dibuka aplikasinya ya nggak bisa. Dan ini teman-teman, ini berlaku sebenarnya buat semua jenis DLMS. Mau DLMS Passone, DLMS Passlab tipe Helix, mau DLMS nanti Passlab dengan tipe Vir. Dan yang paling sulit koneksinya sebenarnya di DLMS yang tipe Vir. Karena yang tipe Vir ini kalau laptopnya nggak fresh, menentukan IP-nya sangat sulit banget. Jadi kita perlu manual, tidak bisa otomatis. Kalau untuk yang DLMS lain saya kira sangat mudah. Yang Vir X itu malah justru kita butuh nyetingnya secara manual. Makanya teman-teman jangan panik. Nek DLMS-nya nggak bisa connect ke laptop. Dikira DLMS-nya rusak, dikirain itu padahal kita hanya butuh trik manual cara nyeting. Jadi tidak bisa secara otomatis. Nah, di sini jadi kita harus setting manual dulu. Yang harus kita setting karena apa? Ingat, hanya dari laptop ke DLMS tanpa jembatan router. Kalau kita pakai jembatan router ini bisa otomatis, tapi tidak selalu juga bisa. Nah, jadi sebenarnya router nggak usah dipakai selama teman-teman menggunakan cara seperti yang kita contohkan. Karena pakai router ini bisa otomatis juga bisa manual, tergantung dari settingan routernya. Oke, jadi perlu pakai router nggak? Bisa, perlu, bisa nggak? Tapi kita sarankan nggak usah pakai selagi nyetingnya seperti yang kita contohkan. Nah, router nanti dibutuhkan ketika mungkin menggunakan lebih dari satu DLMS itu, tapi kita harus nyeting IP juga di sana.
Nah, jadi router sebenarnya dibutuhkan apa enggak itu tergantung teman-teman, karena enggak semua router nanti bisa otomatis kecuali routernya di setting dulu. Nah, nanti kita nyetingnya di sini network, kita klik. Nah, kalau yang atas ini wifi saya, berarti wifi PCT komputer, ini jangan disetting, ini jangan diklik. Yang diklik yang bawah Ethernet 2, artinya ini yang LAN. Ini yang LAN yang bawah, yang atas yang wifi. Jangan salah klik, kita klik yang Ethernet. Lalu kita klik di properties. Lalu kita klik di yang bawah Internet Protocol versi 6. Klik, oh maaf, yang 4, maaf, belum. Internet Protocol versi 4. Klik. Nah, Internet Protocol versi 4, lalu kita klik di sini. Lalu kita isikan. Nah, ingat, ini kelas yang menentukan IP DLMS. Intinya laptop kita harus dibuat kelasnya sama dengan DLMS. Kita ngetiknya gimana Mas? Biar kelasnya sama 192.168.1. Ingat, tadi di sini sudah 102. Berarti kalau di sini 102, di sini harus dibedakan. Semisal titik 103, berarti ini 103, yang ini 102. Ingat, ini 102, ini 103. Yang ini namanya IP atau alamat laptop, berarti laptopku dapat 103. IP ini berarti dapat 102. Lah, yang nomor 1 ini kelas, ini nggak boleh diubah. Untuk kelas 1 ini nggak boleh diubah. Kalau teman-teman ngubah kelas, otomatis beda coro. Kalau ini dibuat bisa, contohnya 105, contohnya 106. Yang penting ini jangan sama dengan 102. Oke, ini harus wajib, harus beda ya, jangan sampai sama 102. Lalu kita bawah, yang ini sub next mark tetap sama standar. Lalu yang bawah ini kelasnya 192.168.1.1, karena sejatinya IP dengan kelas 1 ini pasti gateway-nya 1.1. Ingat itu. Oke, ini wajib 1.1, ini 106. Oke, sekarang kita oke. Berarti IP-nya sudah kita setting. Intinya apa? Nyeting manual di laptop. Jadi memberi IP laptop. Yang kita lakukan ini memberi IP laptop. Yang kita lakukan ini memberi IP DLMS. Oke. Nah, sekarang setelah ini kita close, kita buka aplikasinya sekarang bolo. Nah, ini ya password DP 4800 biar teman-teman tidak salah persepsi. Harus gini-gini. Sebenarnya DLMS ini barang yang simple banget kalau sistem koneksinya. Dibandingkan kita nyeting jaringan WiFi, MikroTik dan lain-lain. Jadi teman-teman nggak usah pusing. Nah, caranya ada. Nah, ini kita tunggu ya sampai nanti keluar untuk menu setnya. Lalu setnya kita klik. Ini harus diubah 102. Ini harus sama dengan ini, nggak boleh 101, harus 102. Lalu kita set, lalu kita scan, klik, langsung connect online, langsung scan, langsung cepat. Gampang toh bolo? Gampang pol, selagi tahu caranya. Oke bolo ya, nah sekarang tak coba ya mute ya dari sini ya. Ini teman-teman lihat anu nih, lampu nih, tak mute. Nah, wis connect ya. Connect. Oke, connect ya. Connect ini. Itu bolo. Dengan cara seperti ini, teman-teman langsung bisa ganti kabel LAN, Mas. Kabel LAN ini mau tak panjangin. Kalau pelanggan saya katanya menggunakan kabel internet, bagus. Kabel internet fiber optik, bagus. Jadi itu hanya sebagai konverter ya, pengubahan dari LAN ke fiber optik. Nanti pakai konverter LAN to fiber optik. Kabel LAN bisa panjang Mas? Bisa. Tapi caranya teman-teman, nanti pakai hub. Nah, pakai hub fungsinya apa Mas? Agar lebih powernya kuat. Oke, jadi nanti kalau mengkoneksikan 100 meter dari FUH ke operator, saya sarankan banget buat teman-teman nanti menggunakan hub. Jadi dari operator 50 meter dikasih hub di tengah, dari tengah ke panggung 50 meter. Pasti jalan mulus. Oke, ini biasanya trik agar teman-teman bisa menaruh DLMS nanti di atas power amplifier. Jadi kalau kita nyeting DLMS ini bisa dari jarak jauh. Jadi fungsinya apa tuh Mas? Fungsinya bisa kita nyeting dari jarak jauh. Ngatur delay,
ngatur fase, ngatur potongan frekuensi, iso dari FOH dengan hanya menggunakan kabel LAN. Oke teman-teman, jadi semuanya pasti ada solusinya. Tenang saja, nggak usah panik, nggak usah takut. Buat teman-teman kalau mau beli DLMS dari Faslab, nanti cara koneksinya seperti apa kita contohkan di channel YouTube kita. Oke ya, semoga ini bisa dimengerti. Jadi itu adalah salah satu trik bagaimana kalau kita memakai DLMS tanpa harus pakai router, hanya langsung dari DLMS colok ke laptop, langsung jalan. Cos. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa lagi.